Insinyur Soekarno datang ke kota Masohi dan kota Palangkaraya hanya berselang beberapa bulan setelah beliau sukses menyelenggarakan konversi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara, dan juga beliau berhasil mempersatukan suara 54% penduduk dunia. Pidato tentang jejak tapak tangan Sang Fajar dalam membangun kota Masohi oleh juara 1 lomba bertutur atas nama Gloria Maria Joy Lohi yang nantinya akan ditranslate dalam bahasa Inggris. Ya, cakep sekali nih. Pidato bahasa Inggris dengan tema yang sama oleh Annabel Ivana Lilihata, juara 1 lomba pidato bahasa Inggris dalam rangka memperingati HUT Kota Masohi. Tabea. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Maluku Tengah beserta Ibu, The Honorable the Regents of Masohi. yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan dan yang kami cintai masyarakat Kota Masohi yang berbahagia di hari ini. Our honorable guests and audiences of Masohi that are willing to share this wonderful night today. Hari ini kami akan membawakan sebuah cerita sejarah dengan judul Jejak Putra Sang Fajar dalam Membangun Kota Masohi. Today, we're gonna present the story of the footprints of the Son of the Dawn in the building of our city, Masohi. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Kita simak sama-sama. Are you curious about the story? Let's get into it. Dalam referensi buku Masohi Tiga Zaman, karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Maluku Tengah, memberikan ilustrasi kepada kita semua bahwa dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua menandai dimulainya Perang Dingin. In the reference book Masohi Tiga Zaman by the Central Maluku Regency Public Works and Spatial Planning Service, it provides an illustration for all of us that the end of the World War II marked the start of a Cold War. Perang Dingin adalah perang gaya baru yang tidak melibatkan fisik dalam skala besar, namun ditandai dengan perebutan pengaruh ideologis yang syarat, dengan peluncuran operasi-operasi intelijen, perlombaan pengaruh teknologi perjalanan luar angkasa, dan juga senjata pemusnah massal. The Cold War is the new style of war that does not involve physical warfare on a large scale, but is characterized by the struggle of ideological influence, which is replete with the launch of intelligence operations, raised influence over space travel technology, and weapons of mass destruction. Blok Barat dipimpin oleh Amerika dan Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. The Western Bloc was led by America, and the Eastern Bloc was led by Uni Soviet Union. Situasi global pada saat itu menggerakkan ide Insinyur Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia untuk merancang pertahanan negara dengan memberikan perhatian-perhatian khusus terhadap pengembangan dan pembentukan kota-kota baru di wilayah Indonesia. Di wilayah barat Indonesia adalah kota Pekanbaru, di wilayah tengah Indonesia adalah kota Palangkaraya, dan di wilayah timur Indonesia adalah kota Masohi. In the global situation at the time, moved the idea of Insinyur Soekarno, our president, to design the state plan by paying special attention to development of formation of the new towns in the western regions of Indonesia, namely the city of Palangkaraya, the middle region of Indonesia, the city of Pekanbaru, and the eastern region of Indonesia, our plan Masohi. Hal ini tentunya sangat logis karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang luas dari arah timur hingga ke barat, sehingga ada satu hal yang jarang menjadi penekanan dalam narasi sejarah pendirian kota-kota tersebut, di mana fakta bahwa Insinyur Soekarno hadir pada peletakan batu pertama
tepatnya pada tahun 1955, dan juga meninjau langsung laju pembangunan kota-kota tersebut tepatnya pada tahun 1957. Beliau bukan hanya bapak bangsa, namun beliau juga merupakan sosok sang pemersatu dunia yang paling disegani dalam kancah perpolitikan internasional. This is of course very logical because Indonesia is an archipelagic country that stretches from east to west. So there is one thing that's rarely emphasized in the historical narrative of the founding of these cities. In fact, Insinyur Soekarno, who was the president of the laying of the first stone in 1955 and then directly observed the pace of development of these cities in 1957, was not only Soekarno as the father of the nation, but also Soekarno, the world unifier who was highly respected in the international political arena. Ingat, Insinyur Soekarno datang ke kota Masohi dan kota Palangkaraya hanya berselang beberapa bulan setelah beliau sukses menyelenggarakan konversi Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara, dan juga beliau berhasil mempersatukan suara 54% penduduk dunia. Remember, Sukarno came to the town of Masohi and Palangkaraya only a few months after successfully holding the Asian African Conference, which was attended by 29 countries and the united voice of 55% of the world population. Dan dari latar belakang tersebut, sudah pasti Insinyur Soekarno memiliki rencana yang besar terhadap pembangunan kota-kota tersebut, salah satunya kota Masohi. And with this background, Sukarno certainly has a big plan for the city, mainly our land, Masohi. Pada tahun 1952, diadakannya sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau yang lebih singkatnya DPRDS Maluku Tengah di kota Ambon. Dalam sidang itu, mulai terdengar suara-suara dengan tegas meminta dibangunnya ibu kota Kabupaten Maluku Tengah di Pulau Seram. In 1952, a session of Central Maluku Provincial Regional People Representative Council, or DPRDS, was held in Ambon. During the trial, voices of the began heard firmly calling the building of the capital city of Central Maluku, or Seram Island. Desakan dari DPRDS direspons secara positif oleh Dewan Pemerintah Daerah atau yang singkatnya DPD Maluku Tengah, yang dengan segera mengusahakan segala tindakan guna mempercepat pembangunan ibu kota baru Kabupaten Maluku Tengah. The pressure of the DPRDS was responded positively by Central Maluku Regional Government Council, or DPD, which immediately took various actions to accelerate the development of the new capital city. Kemudian, pada tanggal 8 Juni 1953, dataran Kupopowoni yang berada tepat di belakang negeri Amahai diserahkan dengan cuma-cuma kepada pemerintah daerah melalui keputusan Saniri Negeri Amahai dan Swahuku di depan kepala pemerintah setempat atau KPS Amahai. Then, on June 8, 1953, the Kupopowoni Plain, which was held behind the Amahai state, was handed over free charge to the regional government through the decision of Saniri Amahai and Swahuku state, in front of the head of Amahai local government, or KPS. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan atau survei terhadap dataran Kupopowoni ini. Dari hasil survei menyebutkan bahwa dataran Kupopowoni tidak memiliki debit air yang cukup untuk kebutuhan pembangunan ibu kota kabupaten. Akhirnya muncul usulan baru yang menyebutkan satu nama dataran, yaitu Dataran Eti sebagai lokasi pengganti Kupopowoni. Furthermore, an expansion of survey was carried out of the Kupopowoni Plain, and the result of the survey stated that the Kupopowoni Plain did not have sufficient water discharge for the development needs of the Regency capital. Finally, a new proposal has emerged, mentioned the name of the plain, namely Edi Plain, to replace the location of the Kupopowoni land. Setelah mendengarkan pendapat
dari Latupati Seram Selatan, Timur, dan Utara, DPRDS menolak usulan mengenai dataran ETI tersebut. Selepas dari itu, survei berikutnya mengajukan dataran nama sebagai alternatif lokasi yang relatif berada di tengah-tengah Pulau Seram. After listening to opinions on Latupati's East, South, and North Seram, the DPRDS rejected the proposal regarding to the Eddy Plain. Apart from that, the next survey proposed that Naman Plain as an alternative location relatively to middle of the Seram Island. Usulan tersebut akhirnya diterima dalam rapat DPRDS pada tahun 1955. This proposal was finally accepted in the DPRDS steering committee in 1953. Pada tanggal 22 November 1955, Gubernur Maluku SM Josan meresmikan kompleks perumahan 1 Kompi Brimob Amahai yang dibangun untuk mengamankan proses pembangunan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. On November 22, 1955, Maluku Governor SM Josan inaugurated the One Brimob Amahai Company housing complex, which was built to secure the construction of process in the new capital city of Central Maluku Regency. Kemudian, pada tanggal 9 Januari 1956, Menteri Dalam Negeri yaitu Sunario bersama dengan Gubernur Maluku yang tengah berada di Amahai turut meninjau langsung proses pembangunan ibu kota kabupaten yang baru. Then, on January 9, 1956, a form of attention from the central government of the Minister of Home Affairs, namely Sunario and the Governor of Maluku, who was in Amahai, also directly inspected the location of the construction of the new district capital. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Maret 1957, diadakannya perjanjian antara pemerintah daerah dengan Sandiri Negeri Amahai yang dilanjutkan dengan penyerahan lahan di Dusun Nama sebagai lokasi kota Masohi, tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1957. A year later, on March 7, 1956, to be precise, an agreement was entered into between the regional government and the Sandiri Amahai state, which was followed by the handover of the name Naman Helmet as the location for Masohi town of August 21, 1957. Puncak dari awal kegiatan pembangunan kota Masohi adalah peletakan batu pertama yang diadakan pada tanggal 3 November 1957 dan dipimpin langsung oleh Presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Beliau kemudian memberi nama ibu kota Kabupaten Maluku Tengah ini Masohi, nama yang diambil dari bahasa daerah setempat yang bermakna bergotong royong atau bekerja sama. The culmination of the initial activities of the development of the city of Masohi was the first stone laying and ceremony was held on November 3, 1957 and led directly by the President of the Republic Indonesia, Insinyur Soekarno. He named the new capital Central Maluku Regency Masohi, a name taken from the local language that means mutual cooperation. Pasca peletakan batu pertama, sayangnya pembangunan kota Masohi justru berjalan lambat dikarenakan kurangnya alat, teknisi, anggaran, perhubungan laut, dan juga hambatan birokrasi. Namun, setahun kemudian pemerintah daerah menerima berita baik karena pemerintah daerah menerima bantuan berupa 2 bulldozer, 1 motor walls, alat-alat listrik, dan juga pipa air. After laying the first stone, construction of the city of Masohi actually proceeded slowly due to the lack of tools, technicians, budgets, sea transportations, as well as bureaucratic obstacles. However, a year later, government received
assistance from the 2 bulldozers, 1 motor wall, electrical equipment, and water pipes. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1959, tepatnya pada perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-14, perpindahan kedudukan pemerintahan diresmikan dengan penanaman pohon beringin oleh Panglima Militer Maluku dan Irian Barat, Letnan Kolonel H. Peters di lapangan Nusantara Masohi. Then, on August 7, 1959, at the celebration of the 14th Independence Day of Republic of Indonesia, transfer the government positions was inaugurated by the planting of banyan trees by the military government of Maluku and West Irian, Lieutenant Colonel H. Peters, at Nusantara Field, Masohi. Akhirnya, pemerintah daerah menetapkan Kota Masohi sebagai ibu kota daerah Kabupaten Maluku Tengah tingkat 2 melalui penerbitan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 52-5/5/207 tertanggal 23 Desember 1959. The regional government designated Masohi as the regional capital of the Level 2 in Central Maluku through the influence of the Minister of Home Affairs, Decree Number 52, 12/5/207, dated on December 3, 1959. Kesimpulan dari cerita ini adalah walaupun terdapat banyak perbedaan di antara kita, namun kita dipersatukan menjadi satu sebagai saudara, sebagai keluarga, dengan Masohi sebagai rumah kita. The conclusion of the story, although we have so many differences, but we are united as one, as brothers, as sisters, as family, with Masohi as our home. Selamat ulang tahun Kota Masohi tercinta yang ke-66 tahun. Happy 66th anniversary Masohi City. Akhir kata, kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.